Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video saya. Jumpa lagi di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, di video kali ini Ima akan reaction satu video yang menurut Ima video ini sangat menyentuh dan menurut Ima video ini harus diangkat supaya para petinggi atau orang besar di Indonesia bisa melihat dan membuka mata mereka ya. Di sini videonya yaitu berjudul kehidupan warga Indonesia di perbatasan Indonesia Malaysia. Apakah kehidupan mereka baik atau malah sebaliknya? Sama-sama kita lihat bagaimana videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya selalu ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, supaya Ima lebih bersemangat lagi untuk menghibur kalian. Terima kasih. Sebagian besar warga di Puring Kencana menggantungkan hidupnya dari hasil bumi ladang mereka. Wajar saja, dari 440 km luas kecamatan, hampir 40% luas tanahnya dataran rendah yang sebagian diantaranya dijadikan tempat berladang. Namun ada kebiasaan yang berbeda di sini. Jika biasa panen dilakukan pada pagi hari, warga Puring Kencana melakukannya pada sore hari. Salah satunya Ibu Anita yang mengambil hasil bumi menjelang matahari terbenam. Ini dilakukan agar sayur yang mudah layu dapat dijual dalam kondisi segar di pagi hari. Ya, dari 2.500 warga yang tinggal di Puring Kencana, hampir 80% diantaranya menggantungkan hidup dari bertani dan juga berkebun seperti ini. Tapi permasalahannya adalah penjualan. Jaraknya dari tempat ini menuju ke pasar Putu Sibau hampir 250 km, jauh sekali. Dan saya pada saat ini akan mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia, yang kabarnya sedikit lebih dekat daripada menuju pasar di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan ambil dulu hasil bumi untuk dijual nanti. Ada beberapa jenis sayur yang sudah siap panen. Dengan cekatan, puluhan tangkai bawang kucai dicabutnya dari tanah, langsung dibersihkan dari tanah yang menempel. Sayuran kemudian dicuci agar menarik minat pembeli. Dengan penerangan yang minim, saya dan Ibu Anita mengemas sayuran yang telah dibersihkan ke dalam takin. Sudah turun-temurun, warga Puring Kencana menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga. Namun kali ini, Anita tak sendiri. Ia akan pergi dengan Ibu Rini yang juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an. Ada banyak jenis sayur dan hasil ladang yang siap dijual. Serai, ketan merah, talas, jahe merah, bawang kucai, sahang atau lada, dan beberapa sayur lainnya. Ya, sekarang pukul 12.30 malam, ini waktunya untuk jalan ke pasar di Malaysia. Targetnya sih kurang lebih jam 3 atau jam 4 sudah sampai di sana. Soalnya ngajar waktu untuk buka pasar jam 5 ya, Bu ya? Iya. Jam 5 buka pasar, semoga kita tepat waktu ke sana. Dan untuk memudahkan kami, tim Indonesiaku selama berada di negeri jiran, saya mengenakan kaos seperti yang sehari-hari digunakan warga untuk berjualan sehari-hari. Hanya dengan menggunakan penerangan seadanya, selangkah demi selangkah, kami menapaki jalan dari desa menuju Malaysia. Tanpa ada penerangan jalan,
saya cukup kesulitan menyusuri malam. Namun Jihan nampak sudah begitu terbiasa membawa beban yang berat di atas pundaknya sambil berjalan di kegelapan. Anita bercerita bahwa sebetulnya ia lelah harus berjalan kaki sepanjang belasan kilometer untuk berjualan di Malaysia. Hasil jualan kita belum tentu memuaskan untuk kita. Nah, jadi ya kadang-kadang pas untuk ongkos, kadang juga hasilnya bisa untuk lebih sedikit dari situ. Nah, itu tergantung yang kita bawa. Usai makan, kami kembali bergegas mengejar waktu sebelum matahari terbit. Apalagi di Malaysia, 1 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Beberapa jam berselang, kami pun tiba di distrik Sri Aman, Malaysia. Kami bergegas memilih meja yang akan digunakan untuk berjualan. Beruntung, kami tiba tepat waktu dan dapat memilih tempat di bagian depan. Dengan sigap, seluruh barang dagangan dijaga. Nasib pendidikan di Puring Kencana seperti setali 3 uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antu. Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar, di mana rata-rata satu sekolah diisi 27 murid. Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar hanya 5-6 anak saja. Sementara itu, anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Jika menilik bangunan gedung sekolah ini, nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini. Kami pun menemui salah seorang warga Indonesia yang sekolah di Malaysia. Fiktriskia, murid taman kanak-kanak atau preschool ini, mengikuti jejak rekan-rekannya yang juga lebih dahulu memilih sekolah Malaysia. Bukan tanpa alasan, ia mendapat sejumlah fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia, yakni tenaga didik dalam jumlah yang cukup, buku pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma, hingga bantuan dana. Untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak, ada bantuan uang senilai RM100 per tahun atau setara dengan Rp300.000. Namun, ketika sudah masuk ke sekolah dasar, maka bantuan uang senilai RM100 akan diberikan setiap bulan. Dan per tahunnya, RM500 Malaysia. Uang ini digunakan untuk kebutuhan sang anak, mulai dari membeli seragam sekolah, sepatu, hingga peralatan tulis. Ada salah satu siswa yang sekolahnya di Malaysia sana tapi warga asli Indonesia. Sedih ya ngelihat bahwa generasi penerus bangsa masih di usia seperti ini sekolahnya bukan di Indonesia, padahal harusnya diajarkan nilai-nilai Pancasila, diajarkan tentang kebudayaan Indonesia yang dikhawatirkan ketika sudah besar lebih merasa nyaman di negara tetangga daripada di Indonesia. Selain jaminan pendidikan lewat kelengkapan gurunya, bagi siswa yang jauh dari sekolah, sekolah Malaysia menyediakan asrama. Selain tak perlu membayar biaya asrama, makan pagi, siang, dan malam juga disediakan. Meski sama-sama berada di daerah perbatasan, namun kemajuan sekolah dasar Malaysia harus diakui lebih menjanjikan bagi masa depan anak-anak mereka dibandingkan di sekolah Indonesia. Memiliki kartu tanda penduduk Malaysia. Karena kami tidak punya identitas di sini, maka dari situ kami lari mengambil identitas yang ada di sana. Kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta ini.
pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana kalau kita ada permintaan ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Di desa lainnya, Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Slamet Juni juga mengaku memiliki identitas ganda. Keputusannya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan. Kami mempunyai IC, memang betul. Kami ada semua di sini, tapi untuk hidup kami. Nah, sebenarnya begini, bukan kami buat IC juga di Malaysia untuk apa. Tapi masalahnya begini, pekerjaan di sini tidak ada. Tak hanya soal mudah mendapatkan pekerjaan, dengan memiliki IC atau KTP Malaysia, seseorang juga mendapatkan berbagai kemudahan lainnya. Di antaranya dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal itu dinilai sangat menguntungkan karena fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lumbis Ogong sangat terbatas. Selama memiliki IC ini, apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia, Mas? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Dan juga bantuan beasiswa dari anak sekolah. Tak sedikit dari masyarakat Lumbis Ogong yang sebenarnya ingin memiliki KTP Indonesia. Namun pengurusan KTP hanya bisa dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di ibu kota Kabupaten Nunukan. Jarak yang sangat jauh jika harus ditempuh dari Lumbis Ogong. Selain berganti-ganti kendaraan, biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos saja tak kurang dari 10 juta rupiah. Dengan kondisi itu, salah seorang kepala desa di Lumbis Ogong mengaku tak berdaya untuk melarang warganya memiliki identitas Malaysia. Tadi sama-sama kita lihat videonya seperti apa. Di sini tuh dia memperlihatkan kehidupan warga Indonesia di perbatasan antara Indonesia dan negara Malaysia. Di sini sangat miris ya, ataupun sangat mengecewakan kita lihat. Kenapa? Karena di negara mereka sendiri dia lebih mengenal ringgit daripada rupiah ya, dan mereka dilupakan di negara sendiri. Mereka lebih menggantungkan kehidupan mereka di negara Malaysia atau dari warga Malaysia ya. Seperti yang kita lihat tadi, salah satu warga yang pengacara tadi mengikuti aktiviti dia, bagaimana dia berjualan di pasar Malaysia, karena menurut mereka berjualan di sana lebih dekat dan lebih mungkin lebih menguntungkan daripada mereka pergi berjualan di Indonesia. Mungkin salah satu faktor yaitu karena lebih dekat atau aksesnya lebih bagus ke negara Malaysia, walaupun mereka harus menempuh jarak yang berjam-jam lamanya, dan dalam kegelapan bersama anak, bersama keluarga mereka pergi untuk menjajakan hasil-hasil kebun mereka ya, yang menurut saya itu tidak seberapa seperti kita dengar tadi. Mungkin hasilnya boleh cukup ataupun tidak cukup, mereka bisa terima dengan ikhlas. Sangat miris karena kita lihat di tempat-tempat lain mungkin kehidupan warga Indonesia mungkin sedikit lebih baik dari mereka, tapi di sini mereka terlupakan. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih peka dan membuka mata lagi ya untuk melihat warga dia atau saudara-saudara kita yang ada di perbatasan itu, karena kehidupan mereka sangat seperti itu ya. Saya sangat kasihan melihat, karena mereka hanya menggantungkan hidupnya di negara Malaysia. Mereka menempuh jarak berkilo-kilometer sampai berjam-jam, dari malam mereka tidak tidur hanya untuk pergi menjajakan barang ataupun hasil-hasil kebun mereka yang menurut saya tidak seberapa itu, tapi itulah yang menjadi penyambung hidup untuk mereka ya. Dan saya harap video ini bisa dipanjangkan kepada pemerintah Indonesia supaya lebih peka lagi dan lebih
prihatin lagi kepada saudara-saudara kita yang ada di perbatasan itu. Dan ada juga saya lihat mereka sampai rela untuk berganti identity, maksudnya berganti KTP dari KTP menjadi ID Malaysia atau MyKad Malaysia ya. Saya tidak tahu macam mana mereka boleh dapat, tapi ada juga yang seperti itu sanggup, karena di Malaysia pemerintahnya lebih lebih memikirkan rakyatnya lebih. Nah, di Malaysia pemerintah mereka lebih memperhatikan rakyat dia ya, dan memberikan banyak kemudahan dan memberikan bantuan seperti itu. Mungkin di Indonesia juga ada, tapi tidak menjangkau semua yang ada di bawah rata-rata ya. Mereka tidak terjangkau, bahkan ada yang sampai tidak tersentuh sama sekali. Sangat memprihatinkan. Kalau membahas masalah ini saya sedikit sedih, karena saya tahu kehidupan mereka yang di bawah rata-rata itu seperti apa. Seperti mereka tadi pun sehari semalam mereka bisa berjalan untuk pergi menjajakan hasil kebun dia dan hanya mendapat 50 ringgit, yang kalau mungkin pada sekarang ini semua barang-barang sudah naik, sudah apa, mungkin hanya seberapa, dan itu sudah menjadi itu sudah menjadi penghasilan mereka setiap hari, dan mereka mensyukurinya ya. Dan sangat disayangkan kalau warga Indonesia nantinya yang ada di perbatasan itu justru lebih nyaman dan lebih rasa ingin tinggal di Malaysia, karena mereka mendapat kemudahan-kemudahan dan fasiliti-fasiliti yang free mungkin atau apa. Dan tentunya juga tadi seperti kita lihat sekolah-sekolah, padahal sekolah ini sama, maksudnya sekolah Indonesia dan Malaysia ini ada sama-sama di perbatasan, tapi kenapa sekolah Malaysia bisa lebih di atas daripada Indonesia? Karena kenapa? Kita bisa lihat di video tadi kalau dia mengatakan mungkin kurangnya tenaga kerja, mungkin kurangnya pengajar atau cikgu ya, kurangnya fasilitas untuk sekolah seperti itu, dan tidak adanya pasokan atau masukan barang-barang sekolah dari pemerintah, bantuan apa seperti itu. Jadi orang-orang di sana untuk sekolah di sekolah mereka sendiri, di sekolah Indonesia tidak ada bantuan sama sekali, tidak ada apa-apa. Apa yang mereka boleh buat, sedangkan penghasilan mereka pun tidak seberapa, dan untuk membeli barang-barang sekolah yang semua sudah melonjak tinggi ya, barang-barang sekarang semua sudah mahal. Apalagi kita ketahui di perbatasan sana barang-barang lebih mahal dari tempat-tempat yang lain, karena di sana kadang mereka boleh membeli dengan duit ringgit ataupun duit rupiah seperti itu. Dan yang paling sedihnya, karena mereka kebanyakan memilih bersekolah di sekolah Malaysia. Alasannya yang pertama karena di sana tenaga pengajar atau cikgunya lebih lengkap. Fasiliti sekolah seperti buku, pensel, apa semua, alat-alat sekolah semua kena bagi free lagi. Lepas itu ada bantuan juga untuk siswa atau murid untuk prasekolah selama dia sekolah, ada bantuan. Tadi dia cakap 100 ringgit, tapi kalau dia sudah naik tingkat SD atau apa lagi namanya kalau SD di Malaysia itu, kenapa saya lupa, dia akan mendapat bantuan selama bulan-bulan ya, seperti itu. Dan itu tentunya sangat membantu untuk mereka yang ada di perbatasan sana, karena ekonomi mereka memang di bawah rata-rata ya, seperti itu. Dan kebanyakan mereka hanya berpenghasilan dari hasil bercocok tanam atau berkebun seperti itu ya. Dan
apabila mereka tidak dapat ataupun mereka jauh tidak dapat menjangkau sekolah itu, jauh dari tempat sekolah, sekolah Malaysia juga menyediakan asrama yang boleh mereka tempati, dan itu semua free atau percuma ya. Dan itu sangat-sangat membantu mereka. Jadi sangat disayangkan, betul yang dia katakan tadi, kalau sangat disayangkan generasi muda kita yang seharusnya pada usia itu dikenalkan tentang nilai-nilai Pancasila, bagaimana budaya Indonesia, tapi mereka lebih memilih untuk bersekolah di Malaysia, dan kemungkinan mereka nantinya akan lebih nyaman di negara Malaysia. Seperti itu, sungguh sangat disayangkan ya. Betul sekali generasi muda kita yang seharusnya nanti cikal bakal yang akan kita tidak tahu ke depannya mereka akan memimpin atau seperti apa, tapi di sini mereka justru lebih nyaman berada di negara Malaysia. Mereka menuntut ilmu dan mempelajari apa yang ada di Malaysia, bukan negara mereka sendiri. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Nah, di sini saya cuma tekankan, yaitu mudah-mudahan pemerintahan kita, negara Indonesia bisa lebih membuka lagi mata dan bisa lebih prihatin lagi terhadap warga Indonesia yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Karena bukan kita ingat mereka lebih baik, tapi ternyata justru mereka sangat di bawah rata-rata dan hanya menggantungkan hidupnya kepada warga negara Malaysia yang mereka sangat memerlukan uluran tangan pemerintah. Jangkaulah mereka, lihatlah mereka, dengarlah apa keluhan mereka, apa yang mereka butuhkan sekarang. Hanya itu yang sekarang mereka inginkan. Dan itu juga tadi dari segi kesehatan, dari segi fasilitas kesehatan atau apa, memang saya akui di sana mungkin sudah ada yang namanya BPJS, tapi tidak semua mendapatkan fasilitas itu ya. Dan seperti tentunya kita ketahui, selain daripada makanan pokok, tentunya kesehatan terutama juga yang paling penting pada diri kita. Dan untuk menjangkau itu mereka memang tidak dapat. Tapi kalau mereka ada identiti Malaysia, mereka boleh mendapatkan pengobatan kesehatan secara percuma ataupun kos tidak seberapa ya. Yang seperti saya ketahui, kalau warga negara Indonesia hanya membayar RM1 untuk klinik kesehatan kerajaan, seperti itu. Dan mereka lebih memilih untuk memegang ID card Malaysia itu, padahal mereka juga ada KTP Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana proses mereka boleh mendapatkan itu, tapi tentunya pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya, karena tidak mungkin mereka yang pandai-pandai mau buat sendiri kan. Disitulah kita boleh lihat kalau mereka sangat menggantungkan dirinya di negara Malaysia. Mereka hanya ingin menaikkan taraf mereka di sana, karena itu semua tidak dia dapat di negara dia sendiri, terlupakan di negara sendiri. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Nah, itu tadi sama-sama kita lihat bagaimana videonya, bagaimana kehidupan warga Indonesia yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Memang sangat-sangat memprihatinkan. Semoga kedepannya pemerintah Indonesia bisa turun tangan langsung, bisa melihat, bisa menyelesaikan permasalahan mereka apa yang ada di sana, terutamanya kesehatan dan sekolah di sana sangat-sangat terbelakang. Maksudnya kurangnya fasiliti pengajar, kurangnya
fasiliti alat-alat sekolah dan sebagainya. Seharusnya itu yang harus ditingkatkan karena akan membangun generasi-generasi berikutnya. Nah, itu tadi videonya sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan kita bisa petik apa yang baik dan kita tinggalkan apa yang buruk. Mudah-mudahan kedepannya warga di sana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Mohon maaf dari saya dan jumpa lagi di next video. Bye.